Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Fenri Carlina, NIM 2021-12137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah berbagai bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan atas hasil kerja yang diberikan kepada organisasi. Pengukuran kinerja serta kompensasi manajemen dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan serta mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, penemuan penelitian atas insentif organisasional. Individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman, sehingga sistem pengendalian manajemen harus berorientasi pada penghargaan. Penghargaan pribadi bersifat relatif dan situasional. Jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Yang terakhir, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Selanjutnya, karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Total paket kompensasi untuk manajer terdiri dari 3 komponen, yaitu 1 gaji, 2 tunjangan, 3 kompensasi insentif. 3 komponen itu bersifat independen, tetapi yang ketiga berhubungan secara spesifik dengan fungsi pengendalian manajemen. Rencana kompensasi insentif dapat dibagi menjadi rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Selanjutnya, rencana insentif jangka pendek. Yang pertama, total kantong bonus. Kantong bonus adalah jumlah bonus yang dapat dibayarkan kepada kelompok karyawan yang mempunyai kualifikasi dalam tahun tertentu. Ada beberapa cara untuk menetapkan kantong bonus. Yang pertama, bonus sama dengan persentase dari laba atau metode sangat paling sederhana. Banyak perusahaan tidak menyukainya karena berarti perusahaan harus membayar bonus meskipun ketika laba rendah. Yang kedua, bonus didasarkan kepada persentase laba per lembar saham. Yang ketiga, bonus didasarkan laba dari modal yang diinvestasikan. Yang keempat, bonus didasarkan pada pertambahan laba dibandingkan laba tahun lalu. Selanjutnya, yang kedua yaitu carryover. Pada metode ini, pembayaran bonus ditetapkan pada kebijakan manajemen atau komite dewan direksi setiap tahun. Metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh formula dan dewan direksi dapat melakukan penilaian. Namun kekurangannya adalah bonus kurang berhubungan langsung dengan kinerja sekarang ini. Yang ketiga, kompensasi ditunda. Bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya 5 tahun. Pada metode ini, pembayarannya sebagian didasarkan kinerja beberapa periode yang lalu. Keuntungan dari metode ini terutama adalah mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir jangka panjang. Kelemahannya, dalam keadaan tertentu, manajer tidak akan menerima bonus yang ditunda jika dia meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayarkan. Selanjutnya, rencana insentif jangka panjang. Yang pertama, opsi saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada atau sesudah tanggal tertentu di kemudian hari. Metode ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham pada periode tertentu di masa depan dan dengan harga tertentu. Yang kedua, saham fantom. Saham fantom memberikan sejumlah saham kepada para manajer, tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Pada metode ini, perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk menerima uang sejumlah kenaikan nilai saham
sampai tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga, hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham adalah hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham dari saat diberi penghargaan sampai dengan tanggal di kemudian hari yang telah ditentukan. Yang keempat, kinerja unit atau performance unit. Rencana imbalan kinerja saham adalah memberikan sejumlah lembar saham kepada manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu telah dicapai. Biasanya tujuan adalah untuk mencapai pertumbuhan persentase pada laba per lembar saham. Yang kelima, unit kinerja. Pada rencana unit kinerja, bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu tercapai. Metode ini merupakan penggabungan hak apresiasi saham dengan saham kinerja. Selanjutnya, insentif untuk pejabat korporat. Total bonus dibagi untuk manajer korporat dan manajer unit bisnis. Setiap manajer korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab atas sebagian kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga atas bonus biasanya bersifat subjektif karena sulit mengukur. Kompensasi untuk CEO biasanya didiskusikan oleh Dewan Direksi berupa komite kompensasi. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari persentase ini. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Insentif untuk manajer unit bisnis. Beragam-ragam opsi ada dalam mengembangkan suatu paket kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis. Lihat di tampilan 12.1 itu terlampir di buku di halaman 260. Teman-teman bisa buka di situ ya. Jenis insentif. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Insentif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan. Dalam bagian ini dibahas mengenai insentif keuangan untuk manajer unit bisnis, sementara mengakui bahwa motivasi manajer diakui oleh insentif keuangan maupun insentif non-keuangan. Selanjutnya, ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel bonus insentif dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekankan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Selanjutnya, pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut atau dengan suatu gabungan antara keduanya atau juga bisa disebut dengan kombinasi. Selanjutnya, teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis
untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Jadi di awal kontrak itu sudah diberikan informasi mengenai gaji dan insentif itu untuk mendorong mereka agar mereka tahu tujuan jelas mereka nanti apa setelah bekerja. Misalnya dia mengejar target karena ada bonus sekian dan insentif sekian. Itu jelas. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih.